Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Dewan Perdamaian Presiden Amerika Serikat Trump telah menyatakan optimisme tentang perdamaian dan pembangunan kembali di Gaza pada sesi peresmiannya. Terlepas dari janji miliaran dolar, ada keraguan tentang bagaimana hal itu akan mengelola masalah kantong yang tidak terselesaikan yang dibom. Indonesia termasuk negara pertama yang menyatakan mengirim sekitar 8.000 pasukan TNI ke Gaza untuk misi perdamaian. Dan seperti inilah komentar orang Aljazair dan Inggris menanggapi hal tersebut. Apakah pasukan ini siap untuk makan amunisi? Penyerahan pasukan internasional ke Gaza mencerminkan kekhawatiran global atas krisis di kawasan tersebut. Kehadiran mereka dapat membantu mengurangi ketegangan dan melindungi warga sipil, asalkan misi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum internasional. Seorang diplomat senior Uni Eropa mengatakan kepada wartawan di Brussels pada hari Kamis, jelas ada masalah dengan Dewan Perdamaian, tetapi dengan tidak adanya mekanisme lain atau organisasi internasional untuk membentuk masa depan Gaza, tidak ada pilihan lain. Mengatakan tidak ada pilihan lain bukanlah argumen hukum melainkan jalan pintas politik. Jika Dewan Perdamaian memiliki kelemahan struktural, otoritas sentral, perwakilan Palestina terbatas, atau mandat yang tidak jelas, kekhawatiran itu tidak hilang hanya karena alternatifnya yang sulit. Mereka akan pergi ke Gaza. Mereka semua adalah anggota Dewan Perdamaian yang bertemu hari ini. Kazakhstan, Albania, Maroko, Kosovo, dan Indonesia adalah orang-orang yang mengirim pasukan. Pasukan yang akan diperintah oleh Menteri IDF. Kau bilang begitu. Itu akan indah. Apakah ada yang bertanya kepada orang-orang Palestina, mengapa tidak Turki, Mesir, atau Iran? Karena mereka tidak akan membungkuk untuk Israel. Israel tidak bisa menyerang orang yang mampu merespon. Turki adalah musuh Israel. Mereka tidak Zio kan? Mereka tidak bisa melindungi tanah mereka sendiri. Turki membantu tentara Kosovo setiap tahun dengan sumbangan peralatan militer mereka. Karena Israel tidak akan bisa melakukan apa yang diinginkannya. Mengapa tidak Nigeria? Jika semua 57 negara Islam melakukan hal yang sama, Israel akan dikalahkan dan Palestina akan dibebaskan dalam waktu kurang dari seminggu. Pada terpecah belah dan takut pada saat yang sama, tidak bisa. Itu langkah yang tidak mungkin. Mengapa tidak Mesir, Iran, dan Irak? Negara-negara Arab akan memantau bagaimana situasi yang terjadi di Gaza. Apa rencana Gaza? Hal yang baik adalah tidak satupun dari kita yang memiliki kendali atas urusan kita tidak ada. Tuhan mengawasi kita semua, hanya orang bijak di antara kita yang akan bertindak adil. Mengirim pasukan bukanlah solusi. Hezbollah memiliki penjaga perdamaian PBB selama puluhan tahun sebelum mereka dibongkar sekali dan selamanya. Mengubah budaya mereka untuk Palestina adalah satu-satunya solusi. Semua demokrasi yang indah dengan menghormati hak asasi manusia. Pertama, bangun dirimu sendiri sebelum orang lain. Maroko ingin Piala Dunia, Kosovo ingin pengakuan, Indonesia ingin relevan. Itu hanya permainan pikiran, mereka tidak akan membantu sama sekali. Kerja yang baik, damai untuk Gaza. Jadi apakah ada yang benar berpikir bahwa Hamas akan menyerahkan senjata mereka kepada tentara dari negara-negara ini? Saya pikir tidak. Ini adalah waktu yang dibutuhkan. Kapan kamu akan ikut campur ketika orang-orang yang tersisa telah pergi? Pasukan untuk apa? Untuk saat ini tidak perlu. Tuhan memberkati orang Indonesia, perang agama dan ideologi. Aku sudah mendengar ini sejak tahun lalu. Mereka pada dasarnya memberikan keamanan bagi kontraktor yang akan membangun tram Riviera. Proyek impian Jared Kushner tidak dapat terwujud tanpa pasukan penjaga perdamaian yang terdiri dari negara-negara Muslim. Ini adalah kunci untuk membangun Gaza baru Israel Amerika. Tujuan utama pasukan asing adalah untuk memastikan proyek Kushner untuk Gaza berjalan sesuai jadwal.
untuk mengirim pasukan. Negara-negara ini akan mendapatkan sepotong Gaza dan kesepakatan yang menguntungkan. Benar-benar menjual. Trump, Sarkozy, dan Indonesia pemain wayang. Pasukan untuk melakukan apa? Untuk mencegah Israel membunuh anak-anak atau untuk menghentikan orang Palestina dari memerangi pendudukan? Palestina punya Allah. Untuk melakukan apa? Untuk mencari bubuk. Saya pikir mengirimkan makanan bisa menjadi alternatif terbaik. Menurut saya mencari kedamaian itu lebih baik daripada mengirim pasukan. Karena pada akhirnya akan ada korban dari kedua belah pihak. Kuncinya adalah untuk mendemilitarisasi Hamas, melucuti senjata mereka, dan Israel harus menghentikan pendudukan ilegalnya. Pergi ke Gaza untuk menetralkan pasukan perlawanan Hamas. Bagi saya, ini adalah cara baru bagi Amerika Serikat dan Israel untuk menangkal Hamas, di mana mereka akan ditempatkan setelah Israel telah menduduki atau mengalami seluruh tanah. Itulah yang harus dilakukan oleh bangsa-bangsa bersatu sejak mencoba melindungi nyawa yang tidak bersalah dari pembantaian oleh Zionis. Ini yang disebut pekerjaan. Kenapa kamu mengirim pasukanmu ke negara lain yang masih memperjuangkan kebebasan? Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa sholat dan zakat. Bagi orang mampu jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe, serta bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.